Halo Baraya MDB, kali ini kita akan mereview mengenai update Betaflight. Update ke Betaflight 42. Yang terbaru itu sudah ada 42.4. Nah, sebelumnya kita bahas sebentar kenapa sih harus update ke Betaflight 42? Apa untungnya gitu. Kita buka ada ya di sini catatan dari developer Betaflight mengenai Betaflight 42 itu sendiri. Ini kita lewat. Nah, ini nih yang juga cukup penting untuk diulas. Salah satu fitur yang menarik bagi pilot adalah mengenai fitur battery surge compensation. Fitur ini menghasilkan kepada rasa stick feel itu yang lebih konsisten ya di sepanjang durasi terbang. Jadi kalau di versi-versi sebelumnya itu kan kalau baterai udah mau habis biasanya power udah nggak ada tuh, kerasa penurunan powernya. Nah, di 42 ini ada fitur yang namanya battery surge compensation. Nah, itu gunanya adalah untuk untuk agar stick feel terutama throttle itu ya, meskipun baterai sudah hampir habis tetapi terasa tetap konsisten, seakan-akan baterai itu masih tetap full. Nah, itu maksudnya. Dan ini fitur ini dari beberapa tes pilot itu sangat dirasakan manfaatnya untuk small indoor setup seperti hub atau mungkin Zena hub. Nah, sedangkan untuk 5 inch ke atas mungkin nggak terlalu terasa gitu. Itu dari umpan balik dari para tes pilot. Oke, selanjutnya kenapa sih harus 42? Kita ini lewat. Di sini ada important information when upgrading. Nah, di sini dituliskan ini ya. Betaflight 42 itu membawa beberapa perubahan tentang bagaimana target akan diunduh dan dipasang. Target apa maksudnya? Nah, ya target setiap FC itu kan mempunyai spesifikasi masing-masing, sehingga mempunyai firmware masing-masing. Nah, itu yang dimasukkan target. Seperti F405, F411 gitu kan mungkin udah pernah gasing ya, harus milih dulu kalau mau upgrade atau update. Nah, di 42 ini disebutkan bahwa ada perubahan tentang bagaimana target akan di-download dan dipasang. Kemudian untuk bisa update ke 42 itu sangat-sangat disarankan untuk menggunakan Betaflight konfigurator 10.7.0. Jadi bagi mereka yang belum menggunakan Betaflight konfigurator 10.7.0, ya segeralah menginstal dan menggunakan konfigurator tersebut, karena di konfigurator tersebut berisikan beberapa perubahan penting untuk mendukung hal tersebut. Maksudnya ya tadi untuk Betaflight 42 tadi dan kedepannya ya. Jadi di sini juga sangat penting. It is important that you update to the version 10.7.0 ya, atau yang terbaru nanti ada 10.8. Oke, lanjut ke if you are using Blackbox Explorer, ini kita skip. Version 15 ini juga mengenai luas script juga kita skip. Selanjutnya, nah ini juga cukup penting untuk diulas. Jadi nanti ada yang namanya catatan tuning ya untuk Betaflight 42. Di sini disebutkan jangan untuk
paste tuning configuration from previous version of the firmware. Nah, jadi kalau sekarang FC drone teman-teman semua masih menggunakan firmware Betaflight versi 3 atau di bawah 4.2, itu jangan membackup kemudian dipaste lagi, biasanya kan gitu di CLI itu ya. Nah, di sini dituliskan please do not paste tuning configuration from previous version of the firmware karena some of default have been changed. Nah, di sini karena memang beberapa pengaturan defaultnya sudah berubah dan beberapa parameter yang digunakan dengan cara yang berbeda, sehingga setting tuning yang sebelumnya itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya di 4.2, jadi tidak bisa copy paste lagi gitu. Jadi ya benar-benar upgrade mulai dari nol lagi gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini juga cukup penting nih. After installing new firmware or resetting the configuration, the motor output protocol selected by default is now disabled. Artinya saat sudah update ke 4.2, itu motor output protokol yang terpilihnya by default adalah disable. Bukan one shoot, bukan di shoot, tapi disable. Ini artinya si pengguna atau kita itu harus memilih motor protokol sebelum drone kita bisa di arming gitu. Selanjutnya, but this also remove the limitation on the maximum possible PID loop speed imposed by the preselected legacy protocol one shoot 1.2.5 di versi ya. Oke, ini nggak terlalu penting. Kita lanjut ya. Selanjutnya ke sini. When enabling bidirectional D-Shot, nah ini bidirectional D-Shot itu mulai ada di 4.2 ya. Maximum possible PID loop speed untuk D-Shot protokol itu akan dikurangi sebanyak setengahnya untuk mengakomodasi waktu yang diperlukan oleh ISC untuk mengirim RPM data paket ke FC, jadi dikurangi. Namun kemudian disebutkan juga this does not affect D-Shot 600 dan tidak terlalu mempengaruhi D-Shot 600 ya. Tapi untuk D-Shot di bawahnya seperti 300, maksimum PID loopnya itu adalah 4 kHz. Sedangkan untuk D-Shot 150 maksimumnya adalah 2 kHz. Nah, jadi jika sebelumnya kita bisa ubah-ubah ini ya, bisa naik, bisa turun, bisa 8, bisa 4, bisa 2. Nah, kalau udah pakai di 42 lalu kita harus pilih D-Shot 300, maka PID loop speednya itu dibatasi di 4 kHz. Sedangkan untuk D-Shot 150 itu di 2 kHz gitu maksudnya. Oke, lanjut ke threshold for activation of the yaw spin recovery features has had an automatic mode added. Ini saya sendiri kurang paham maksudnya kemana. Cuman kalau mau di bahasa Indonesia kan itu threshold untuk aktivasi yaw spin saat recovery itu secara otomatis ya di 42 ini. Oke, kita lanjut ke ini nih. Accelerometer calibration is now required before arming is allowed. If any feature is enabled that requires the accelerometer. Nah, pada umumnya kan kita pakai accelerometer ya supaya masih bisa mode level atau angle. Nah, kalau yang udah nggak pernah pakai lagi mode level atau angle ya mungkin ini nggak perlu. Tapi bagi yang masih pakai, kalibrasi itu diperlukan sebelum si drone-nya bisa di arming
Jadi setelah update itu pasti nanti ada warning untuk kalibrasi akselerometer gitu maksudnya. Kemudian nah ini cukup penting di 42 ini, calculation for the virtual current meter device has been changed to be based on the throttle value used in the mixer instead of the throttle channel RC input. Jadi di Betaflight itu current meter atau daya ya, bukan daya, arus, nilai arus kalkulasi nilai arus itu berubah berdasarkan nilai throttle yang digunakan di mixer, bukan dari throttle channel di RC input. Ini artinya bahwa nilai tersebut lebih akurat daripada sebelumnya, karena semuanya itu bersifat prediksi ya. Jadi Betaflight itu memprediksikan melalui current meter tersebut. Nah sekarang bisa lebih akurat dibandingkan versi-versi yang sebelumnya. Kemudian ke masalah RSSI DBM ini. The way that RSSI DBM value is tracked in the firmware has changed to use actual DBM value in range of -113 to 0 instead of previous versions 113 to 0 range. Nah ini masalahnya sekarang dibalik di 42. Jika di versi sebelumnya itu rentangnya 130 sampai 0, di Betaflight 42 itu range-nya dibalik mulai dari -130 ke 0. Ini artinya jika ada custom setting untuk USD RSSI DBM alarm, misal kita sebelumnya itu setnya 60, maka di 42 itu harus diubah menjadi -60 karena range-nya berubah dari -130 ke 0 gitu. Oke, selanjutnya, since stick arming is not recommended for multi-rotor craft because it can lead to accidental disarm, it has been disabled by default. Di 42 itu sudah tidak ada lagi arming melalui stick by defaultnya, karena dulu kan ada ya, saya lupa perintahnya apa, entah atas bawah kanan atau gimana gitu, saya lupa. Nah di 42 itu udah nggak ada lagi by default. Tapi jika kalian masih pingin bisa arming melalui stick arming, juga bisa melalui CLI command. Ini ada enable stick arming to on, udah ada lagi nanti, tapi ini sangat tidak disarankan karena beresiko. Selanjutnya, the name CLI command has been removed. Oke, use set name equal to name instead. Ini maksudnya perintah CLI command. Jika sebelumnya kita cukup mengetikkan nama perintahnya saja, maka di 42 harus menggunakan set name equal to nama perintahnya gitu. Bedanya ada set name equal, ini set name tanda sama dengan baru nama perintahnya. Misal set RSSI, bisa di sininya bisa on bisa off gitu. Ini perintahnya, di sini value-nya, nilainya. Jika sebelumnya cukup RSSI sama dengan on, nah di Betaflight 42 harus ada kata set. Selanjutnya, fitur utama major features di 42. Ada 4 di sini disebutkan: completely rework the gyro loop, improve performance and made it always run at the native speed of the gyro. Oke, ini artinya gyro loop pada Betaflight 42 ini betul-betul dikerjakan ulang oleh para developer. Artinya apa ya? Bukan diatur ulang ya, arsitekturnya atau cara kerjanya itu benar-benar diubah
gitu. Dan ini meningkatkan performa dan membuatnya selalu berjalan dengan native speednya dari 0 gitu. Selanjutnya yang kedua di 42 ada yang namanya ditambahkan nih aktual dan quick rates. Nah, jadi kalau sebelumnya di versi-versi sebelumnya itu kan hanya ada rate udah aja. Beta flat rates. Nah, sekarang ada yang namanya aktual dan quick. Nanti bisa kita lihat ya setelah kita masuk ke beta flat configurator. Selanjutnya ini yang tadi di atas juga sudah diulas. Added compensation for sagging battery voltage resulting in more consistent throttle or PID behavior over the entire flight time. Jadi di 42 itu ada fitur kompensasi untuk tegangan baterai yang sag. Dan ini akan mengakibatkan rasa throttle atau juga perubahan sikap PID yang konsisten di sepanjang waktu terbang. Jadi meskipun baterai udah hampir habis atau mendekati habis ya, minimal gitu, minimum voltage, itu kita sebagai pilot tidak akan merasakan perubahan. Kalaupun terasa sangat kecil, berbeda dengan di versi-versi sebelumnya. Itu kalau fitur compensation for sagging battery voltage-nya diaktifkan gitu. Nah, ini yang menarik terakhir, ditambahkan added level race mode. Ada yang namanya race mode bagi mereka yang sudah terbiasa dengan Tiny Hub menggunakan NFS Silverware, udah nggak aneh ya. Itu ada yang namanya race mode. Apa itu race mode? Race mode itu pada dasarnya hybrid mode. Level enggak, akro enggak. Kenapa? Karena di pitch dia akro, race mode itu. Di pitchnya akro, di rollnya dia level atau angle. Nah, itu akan membantu pada saat balapan. Karena pada saat balapan pitch itu udah nggak ada batasan derajat lagi ya, karena akro. Ya, kalau full pitch ya bisa 90 derajat nukik gitu nunggingnya. Tapi rollnya, kalau kita ke kanan ke kiri kan si stick roll kita, dia otomatis balance sendiri. Berbeda dengan full akro, kalau kita stick ke kiri ya ke kiri terus. Nah, kalau di race mode dia enggak. Saat stick roll kita ke kiri kan dia balik lagi ke kanan sendiri, seperti di level mode untuk rollnya. Tapi untuk pitch, nah itu berbeda, dia akro. Itu aja sih bedanya. Apakah sama dengan horizon? Beda. Kalau horizon itu pada dasarnya level semua, tapi dia bisa melakukan manuver-manuver akrobatik seperti akro untuk roll, flip, bisa di horizon gitu. Itu horizon ya. Pitch-nya juga kebatas, tapi kalau pada saat kita mentokin stick pitch, dia bisa flip. Begitu juga rollnya juga angle stable, tapi pada saat kita mentokin dia bisa nge-roll, itu horizon. Kalau di race mode enggak seperti itu. Pitch-nya akro, rollnya level atau stable. Yang terakhir minor features ya, ini ya fitur-fitur kecil lah yang tidak terlalu utama di 42 tapi cukup bagus juga gitu, seperti added the option to display the OSD logo on arming. Nah, ini kan menarik tuh. Jadi mulai 42 ini pada saat arming kita bisa menampilkan logo kita, logo pilot kita. Jadi kalau ada orang yang turut menyaksikan kita di goggles, atau mungkin goggles kita ditayangkan di layar monitor, pada saat kita arming itu akan tampil dulu tuh logo kita gitu kan, keren tuh. Dan itu juga bisa diatur berapa lama si logo tersebut akan tampil gitu. Kemudian ada support for in-change USD or CMS device. Ini gak terlalu penting ya karena jarang kita gunakan. Kemudian ada support for FR Sky, OSD device. Ini juga nggak terlalu penting untuk dibahas. Added support for Redband RC protocol on device
devices with an SPI connected. Ini juga nggak terlalu penting untuk kita bahas. Ini artinya ada dukungan terbaru untuk Redpine protokol. Dan bagi kita para hobiis drone race atau hook, ini nggak dipakai ya, gitu. Kecuali mungkin bayang protokol, nah itu baru asik buat kita. Oke, jadi itu tadi alasan-alasan kenapa 42 ini menarik. Ada 4 fitur utama ini ditambah 1 fitur kecil tapi juga menarik, yang ini yang OSD bisa pada saat arming. Selebihnya yaitu tadi ada baterai compensation, rework di gyro loop, itu tentunya membawa dampak yang sangat positif ke stabilitas quad atau drone kita pada saat terbang. Oke, selanjutnya kita akan masuk langsung ke Betaflight Configurator ya, di part yang kedua. Oke, sampai sini dulu.